Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewandika Pratama Melihatama dari kelas DI 2D nomor absen 7. Video ini saya akan membuat video penjelasan tentang Jobsheet 13 praktikum pemrograman basis objek, yaitu Jobsheet GUI dan database. Yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat topik project pada Jobsheet ini. Nah, pada Jobsheet ini kita akan membuat sistem informasi perpustakaan yang memiliki data buku, kategori, anggota, dan peminjaman. Nah, fiturnya adalah anggota dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram CRUD untuk sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama ada kelas kategori, memiliki 3 atribut yang semuanya memiliki akses modifier private. Ada atribut ID kategori bertipe integer, lalu ada atribut nama dan keterangan yang bertipe string. Untuk metodenya di sini ada konstruktor default dan konstruktor berparameter yang 5 parameter nama dan keterangan yang semuanya ini bertipe string. Lalu ada metode getById yang mengembalikan objek kategori dan menerima parameter ID bertipe integer. Lalu ada metode getAll yang mengembalikan array list dari objek kategori. Ada metode search menerima parameter keyword bertipe string dan akan mengembalikan nilai array list dari objek kategori. Lalu ada metode save dan delete yang semuanya ini tidak memberikan nilai point. Selanjutnya pada kelas buku terdapat 5 atribut, yaitu ID buku yang bertipe integer, ada atribut kategori yang ini mengambil dari objek dari kelas kategori sehingga terdapat relasi antara kategori dan buku karena atribut kategori ini mengambil nilai dari objek kategori. Lalu ada atribut judul, penerbit, dan penulis yang semuanya ini bertipe string. Lalu ada konstruktor default dan konstruktor berparameter. Dan metode yang lainnya ini kurang lebih sama dengan metode yang ada pada kelas kategori. Lanjut ke kelas anggota. Terdapat 4 atribut. Ada atribut ID anggota bertipe integer, atribut nama, alamat, dan telepon yang bertipe string semuanya ini. Lalu ada konstruktor default dari anggota dan konstruktor berparameter. Dan untuk metodenya juga kurang lebih sama. Ada metode getById, getAll, search, save, dan delete. Lalu ada kelas peminjaman. Kelas peminjaman ini akan berrelasi dengan kelas buku dan anggota. Dikarenakan kelas peminjaman ini mencatat anggota siapa yang melakukan peminjaman dan buku apa yang dipinjam. Lalu ada atribut tanggal pinjam, bertipe string, dan juga atribut tanggal kembali. Untuk mencatat tanggal kapan dipinjamnya dan tanggal kapan dikembalikannya. Nah, kemudian ada konstruktor pinjaman yang mana ini adalah konstruktor default dan konstruktor berparameter. Lalu ada metode getById yang mengembalikan nilai objek peminjaman dan ada metode getAll yang mengembalikan array list dan objek peminjaman dan juga metode search yang mengembalikan nilai array list dari objek peminjaman.
serta metode save dan delete yang tidak mengembalikan nilai alias void. Jadi, pada intinya di dalam kelas diagram truth ini untuk konstruktor customnya ini tidak ada parameter ID. Karena ID itu merupakan auto increment ya, di set auto increment, jadi tidak bisa di setting secara manual. Lalu ada metode get by ID di semua kelas ini, itu berfungsi untuk mendapatkan objek yang ada di database berdasarkan ID-nya. Dan untuk metode get all, misal di kategori ini digunakan untuk mendapatkan semua data kategori yang ada di database dan ditampung ke array list kategori ini. Begitu pula di buku, metode get ID buku, maksud saya metode get all buku dan anggota dan peminjaman ini juga sama seperti yang tadi kategori. Nah, lalu ada metode search. Nah, ini digunakan untuk mencari data. Ini sebenarnya mirip dengan get all tapi query-nya berbeda. Nah, untuk metode save ini fungsi untuk menyimpan data. Nah, sebenarnya ada dua fungsi, yaitu untuk insert atau update. Jika data yang diinputkan itu sudah ada ID-nya, maka ya akan diupdate. Namun jika belum, berarti akan diinsert. Nah, lalu ada metode delete yang dilakukan untuk menghapus data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait database dan tabelnya, termasuk juga dengan relasinya. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server untuk membuat database DB Purpose ini. Nah, berikut adalah gambaran dari database yang telah saya buat. Yang pertama ada tabel kategori, ini digunakan untuk menyimpan kategori objek dari kategori tadi. Lalu ada tabel buku untuk menyimpan objek buku tadi, mana ini berelasi dengan kategori. Relasi dari kategori ke buku ini adalah one to many karena satu kategori ini kan bisa dimiliki oleh banyak buku, sedangkan satu buku hanya punya satu kategori. Dan di tabel buku ini terdapat primary key berupa ID buku, dan pada tabel kategori terdapat primary key berupa ID kategori. Nah, selanjutnya ada tabel anggota. Di tabel anggota ini terdapat primary key yaitu ID anggota. Lalu ada tabel peminjaman untuk mencatat peminjaman dan berrelasi dengan tabel buku dan anggota. Nah, di kolom ID anggota ini mengambil dari primary key dari tabel anggota, serta ID buku ini juga mengambil primary key dari tabel buku. Lalu ada kolom atribut tanggal pinjam dan tanggal kembali. Jadi relasi antara buku dan peminjaman ini adalah one to many karena satu buku bisa dipinjam berkali-kali, sedangkan satu peminjaman dalam konteks sistem informasi perpustakaan ini hanya bisa meminjam satu buku. Begitu pula dengan anggota dan peminjaman. Untuk relasi dari anggota ke peminjaman ini adalah one to many karena setiap anggota bisa melakukan peminjaman berkali-kali. Sedangkan dalam setiap peminjaman ini hanya dilakukan oleh satu anggota.
Nah, kemudian untuk menghubungkan database SliberPush di SQL Server ini dengan project perpustakaan di NetBeans ini, pertama saya menambahkan library MS SQL dulu di dalam package libraries ini, dan kemudian menambahkan database dbPrepus di services pada NetBeans. Nah, setelah itu saya membuat eh, kelas pada package backend, yaitu kelas developer, untuk membuat koneksi dengan database dbPrepus di SQL Server. Kurang lebih sama dengan dapat job sheet, akan tetapi karena saya menggunakan SQL Server, jadi ini alamat DB servernya saya ganti menjadi SQL Server. Nah, yang ini saya ganti ke SQL Server, dan juga driver manajernya ini juga saya ganti dari MySQL ke SQL Server. Pada kelas developer ini juga terdapat metode untuk melakukan insert query, execute query, dan juga select query ini untuk CRUD-nya. Metode insert query get ID ini digunakan untuk menginsert data ke dalam database, lalu ada execute query digunakan untuk mengupdate data atau menghapus data. Nah, untuk metode select query ini digunakan untuk statement select untuk menampilkan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait setiap halaman GUI dan antarmuka yang menggunakan Java Swing. Nah, di sini adalah antarmuka untuk home kategori. Terdapat inputan ID kategori ini tidak di-enable. Lalu ada nama kategori dan keterangan. Nah, pada tombol simpan ini digunakan untuk menyimpan data yang telah ditambahkan. Tambah baru ini digunakan untuk menambahkan data baru dengan cara mengosongkan form ini. Lalu hapus ini digunakan untuk menghapus data. Jadi nanti dipilih dulu data yang ada pada tabel ini, lalu diklik hapus untuk menghapusnya. Lalu ada text field untuk mencari data-data yang ada pada kategori. Dengan cara memasukkan keyword yang ingin dicari, lalu mengklik tombol cari ini. Nah, untuk CRUD-nya di sini ada metode ketika diklik nanti akan menjalankan kode ini. Dari sini kita membuat objek kategori yang bertipe kategori, lalu mengset atribut-atributnya ini dengan inputan yang telah diinputkan oleh user tadi. Nah, kemudian akan memanggil metode save pada kelas kategori tadi untuk menyimpan data yang telah ditambahkan. Dan setelah itu menampilkan datanya. Ada metode save di kelas kategori akan dilakukan pengecekan kondisi apakah ID kategori sudah ada di dalam database atau belum. Jika ID kategori sama dengan 0 artinya belum ada, maka akan ditambahkan ke dalam database dbPrepus. Maksud saya ke dalam tabel kategori dengan statement insert.
Nah, lalu jika memang sudah ada ID tersebut, maka akan diupdate dengan menggunakan query update. Nah, selanjutnya ketika tombol tambah baru itu diklik, maka akan mengosongkan form. Lalu ketika tombol hapus ini diklik, maka akan menjalankan kode yang ada di method hapus action performed ini. Dalamnya ini ada pemanggilan method delete, ada kelas kategori. Nah, di sini akan menjalankan query untuk menghapus data kategori berdasarkan ID yang ingin dihapus tadi. Selain menggunakan db helper set execute query pada kelas db helper. Nah, setelah itu formulir akan dikosongkan. Lalu ketika ingin mencari keyword tertentu setelah mengetikkannya di text box ini dan diklik tombol cari, maka akan menjalankan kode ini. Memanggil metode cari. Nah, ini tadi metode cari yang dipanggil. Dalamnya ini akan memanggil lagi metode search yang ada di kelas kategori. Di sini akan dilakukan query untuk ngecek apakah keyword yang ingin dicari ada dalam kategori, tabel kategori. Apakah ada di dalam nama atau di dalam ketiknya. Dan jika ada nanti akan dikembalikan atau dimunculkan dalam tabel kategori. Pada tabel TPL kategori ini nanti akan menampilkan data-data kategori yang sudah ditambahkan, dan untuk mengeditnya tinggal diklik saja baris yang ingin diedit, lalu bisa diubah namanya atau keterangannya. Setelah diubah, diklik simpan untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk bisa memilih data yang ada pada tabel kategori agar bisa diedit atau dihapus, maka perlu untuk menambahkan event mouse click pada tabel kategori. Nah, jadi ketika pengguna mengklik tabel data pada tabel kategori, maka data tersebut akan ditampilkan pada text box. Seperti ini. Kolom ke-0 digunakan untuk mengset txt ID kategori, lalu kolom ke-1 digunakan untuk mengset txt nama, dan kolom 2 ini digunakan untuk mengset txt keterangan. Pada kelas form kategori ini juga ada metode untuk tampilkan data. Tampilkan data ini digunakan untuk menampilkan data. Dan metode cari digunakan untuk mencari keyword yang ada pada data kategori di dalam tabel kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan GUI untuk form anggota. Nah, sebenarnya ini mirip dengan form kategori, hanya beda pada inputan saja. Nah, pada anggota ini terdapat inputan nama anggota, alamat, dan nomor telepon, dan untuk ID-nya ini juga tidak di-enable. Dan untuk tombolnya juga mirip. Simpan ini untuk menyimpan data baru atau data yang sudah diedit. Tambah baru ini untuk menambah data baru dengan cara mengosongkan
text field ini perlu hapus, digunakan untuk menghapus data, dan tombol cari ini juga untuk mencari keyword yang telah dimasukkan di text field ini. Pada simpan ini prosesnya juga kurang lebih sama dengan yang ada pada kategori. Di sini dibuat objek anggota ang, lalu dipanggil juga metode shift pada kelas anggota ini. Di sini juga akan dicek apakah ID-nya belum ada. Jika belum, maka akan ditambahkan data baru yaitu dengan statement insert. Namun jika sudah ada ya akan diupdate dengan query update. Tambah baru ini juga sama, akan mengosongkan form. Hapus ini juga sama untuk mendelete data dengan memanggil metode delete. Ini metode delete untuk menghapus data anggota. Pada tombol cari ketika diklik ini juga akan menjalankan metode cari. Di sini juga akan dipanggil juga metode search. Nah, ini di dalam metode search di kelas anggota akan dicari apakah keyword ini sesuai dengan nama, alamat, atau telepon. Jika sesuai, nanti maka akan ditampilkan di dalam tabel anggota. Ini juga kurang lebih sama dengan uh, event listener pada kategori tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan UI untuk form buku. Di sini ada ID buku yang tidak di-enabled, lalu ada yang sedikit berbeda ini dari yang sebelumnya, yaitu inputan kategori ini menggunakan combo box, yang mana ini nanti akan memunculkan pilihan berupa kategori yang sudah diinputkan pada form kategori. Ini ada inputan untuk judul, text field untuk penerbit dan penulis. Untuk tombol-tombolnya ini, tombol-tombol CRUD-nya ini ya kurang lebih sama. Ada simpan, tambah baru, hapus, cari, ini fungsinya sama persis dengan yang ada pada form anggota dan form kategori. Berarti simpan ini juga akan memanggil metode save untuk kelas buku. Seperti ini. Mekanismenya juga sama, jika ID buku belum ada atau masih nol, maka akan ditambahkan dengan query insert. Namun jika sudah ada juga akan diupdate dengan menggunakan query update. Tambah baru ini juga sama, akan mengosongkan form. Untuk hapus juga sama, akan memanggil metode delete untuk objek buku ini. Ini query-nya juga sama dengan kelas anggota dan kategori. Lalu pada tombol cari ini juga akan memanggil metode cari. Jadi akan mencari keyword di dalam database.
Jadi akan melakukan pencarian keyword pada database buku, gitu. Apakah keyword ini sama dengan judul penerbit atau penulis? Dan jika ditemukan baris yang mengandung keyword ini akan ditampilkan pada tabel buku. Untuk mengupdate data ya tinggal diklik saja data yang muncul di sini di tabel ini, lalu diubah di sini text field ini, lalu diklik simpan ketika sudah selesai mengubahnya. Nah, untuk metode tampilkan CMB kategori ini ditambahkan untuk menampilkan combo box, untuk menampilkan combo box yang di dalamnya itu terdapat kategori yang sudah diinputkan di dalam tabel kategori. Ini metode untuk menampilkan data semua buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan GUI pada form peminjaman. Nah, di sini terdapat text field untuk ID, akan tetapi ini tidak di-enabled karena ID itu auto increment. Selanjutnya ada ID anggota. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, di mana pada form peminjaman ini pengguna nantinya akan memasukkan ID anggota, lalu kemudian diklik cari ini untuk memastikan bahwasannya ID tersebut sudah ada datanya. Jika ID ini memang sudah ada datanya, maka akan di sini ini akan muncul nama anggota, dan kalau tidak ada maka akan terdapat pesan kesalahan. Begitu juga dengan ID buku, pengguna nanti akan memasukkan ID buku yang ingin dipinjam, lalu kemudian diklik cari untuk memastikan bahwa ID buku ini sudah memiliki data, sudah ada datanya menurut saya. Dan jika sudah ada maka akan muncul judul buku di sebelah sini. Dan kalau tidak ada maka akan muncul pemberitahuan bahwa ID buku tidak ditemukan. Nah, di sini ada kolom untuk memasukkan tanggal peminjaman, dan di sini ada text field untuk memasukkan tanggal pengembalian buku dengan format tahun, bulan, hari. Lalu ada tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah ditambahkan atau yang diedit. Di sini tambah baru, ini untuk menambahkan data baru dengan cara mengosongkan text field ini. Lalu ada hapus, ini fungsinya juga sama seperti pada form sebelumnya, yaitu untuk menghapus data dengan cara mengklik terlebih dahulu datanya lalu diklik hapus. Nah, pada cari ini dapat kode seperti ini. Jadi ketika datanya itu ID-nya maksud saya bukan 0, maka akan memunculkan nama dari anggota. Nah, namun jika ternyata tidak ada ID-nya atau 0, maka akan muncul pemberitahuan anggota tidak ditemukan. Begitu juga dengan cari buku. Jadi ketika ID bukunya itu bukan 0 atau ada gitu, maka akan menampilkan judulnya. Nah, jika ID-nya 0 atau tidak ada ID-nya, belum ada datanya, maka akan muncul buku tidak ditemukan. Ini kode ketika tombol simpan diklik, di sini akan mengeset semua atributnya, lalu akan mengambil
Metode shift pada kelas peminjaman. Ini dia metode shift pada kelas peminjaman, mekanismenya masih sama dengan metode shift pada kelas yang lain di package backend. Yang mana jika ID-nya itu belum ada datanya, maka di-insert terlebih dahulu. Namun jika sudah ada, maka di-update datanya. Tambah baru ini akan mengosongkan form. Lalu hapus ini juga sama dengan yang sebelumnya, akan dilakukan pemanggilan metode delete dengan menghapus data dengan query delete. Nah, ini adalah metode tampilkan data pada form peminjaman untuk menampilkan data pada pinjaman pada tabel peminjaman. Lalu ini ketika pada tabel peminjaman itu salah satu barisnya diklik, maka pada text field-nya nanti akan di-set dengan data yang ada pada baris yang diklik pada tabel peminjaman tersebut. Jadi ketika ada data di sini diklik, maka tersebut akan tampil di text field yang ini. Selanjutnya saya akan menjalankan dan menguji aplikasi. Nah, yang pertama kali saya jalankan adalah form kategori ini. Nah, saya akan masukkan data baru. Setelah memasukkan data ini, jangan lupa diklik simpan dan akan muncul datanya di tabel ini. Setelah diklik simpan. Nah, untuk mengeditnya ya tinggal dipilih aja seperti ini. Lalu diklik simpan setelah diedit. Kalau ingin menambahkan data baru ya tinggal diklik tambah baru. Kemudian akan kosong. Dan kita bisa memasukkan data baru lagi. Klik simpan maka akan muncul di label kategori. Kalau ingin menghapus ya tinggal diklik aja data yang ingin dihapus. Misalkan saya ingin menghapus kategori ilmiah ini, saya klik dulu, lalu pilih hapus. Data akan hilang dari tabel kategori. Kalau ingin mencari, kita masukkan saja keyword yang ingin dicari. Misalkan setelah saya klik cari, maka akan muncul baris yang sesuai dengan yang mengandung keyword yang saya cari. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan form anggota. Saya akan menyebutkan data anggota baru. Setelah itu klik simpan. Data baru akan otomatis ada di sini. Kalau ingin mengedit, itu biasa tinggal diklik saja. Misalkan saya akan mengedit data yang baru saya tambahkan ini.
Setelah diedit, diklik simpan lagi untuk menyimpannya. Dan ikut berubah. Kalau mau menghapus juga sama, klik data ini dihapus lalu klik hapus, nah akan hilang. Jikalau ingin mencari data ya tinggal dimasukkan saja keyword yang ingin dicari, misalkan. Nah ini akan ketemu data yang cocok dengan keyword yang dimasukkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan dan menguji formku. Nah di sini kita bisa menambahkan buku baru. Untuk kategori kita bisa memilih di combo box ini kategori mana yang ingin dipilih, misalkan edukasi. Lalu saya akan memasukkan judul bukunya. Kalau sudah, klik simpan. Data yang baru ditambahkan tadi akan muncul di tabel buku. Kalau ingin edit ya tinggal di edit saja. Setelah itu klik simpan, maka akan berubah. Jika ingin menghapus, ya tinggal diklik aja, misalkan ini yang akan saya hapus, yang akan hilang. Setelah diklik hapus. Nah, untuk cari ini juga sama, masukkan keyword yang ingin dicari. Nah, jika ada keyword yang cocok dengan data pada tabel buku, maka akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya saya akan menguji dan menjalankan form peminjaman. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan ID anggota dan ID buku terlebih dahulu. Saya akan coba masukkan jika ada anggota dengan ID yang dimasukkan maka akan muncul namanya di sini. Namun jika tidak ada, misalkan ini, nah, maka akan muncul pemberitahuan anggota tidak ditemukan. Jika bukunya ada, buku dengan ID ini ada, maka akan muncul judulnya di sini. Ini jika tidak ada, maka akan muncul pemberitahuan buku tidak ditemukan. Lalu kita bisa masukkan tanggal pinjam dan tanggal kembali sesuai dengan format ini. Tahun, bulan, dan hari. Setelah itu, klik simpan. Nah, maka akan muncul data yang baru di data pinjaman yang baru ditambahkan ini. Jika ingin menambahkan baru, tinggal klik tambah baru, maka form akan kosong. Dan kita bisa memasukkan data baru. Ini, oh ada.
Klik simpan dan data baru akan muncul di sini. Nah, jika ingin menghapus, maka klik saja data yang mana yang ingin dihapus. Misalkan ini. Nah, saya klik hapus, nah akan hilang. Sekian video. Jadi pada video ini saya menjelaskan mulai dari kelas diagram CRUD-nya, lalu menjelaskan database dan tabelnya, termasuk cara menghubungkannya dengan NetBeans. Lalu saya menjelaskan setiap halaman dari GUI-nya dan serta menjalankan dan menguji aplikasi yang sudah dibuat. Sekian video penjelasan praktikum GUI dan database dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.